Oh, udah record. Oke, halo teman-teman di channel Mas kali ini. Mandalika ya. Kalian pengen banget ya kalian gue nonton Mandalika gitu ya. Aku juga sih. Ya dan ya karena gue tidak terlalu banyak merecord di sana ya, jadi gue nggak jadi gue nggak bakalan apa namanya ya, memberikan banyak klip ya mungkin. Jadi gua hanya menceritakan saja. Iya, tanggal 29 September 2024 buat nonton MotoGP ya, kayak biasa. Bukan gue sombong, tapi emang setiap tahun gue pasti bakal nonton ya, dengan upgrade tempat duduk saja ya. Dan iya, kebetulan gue duduk di lokasi dimana apa ya namanya, pokoknya di setelah high speed corner itu dah, di setelah tikungan 2 dan 3 itu bisa. Dan iya, gua pergi sama my dad of course, karena gua nggak punya teman. Dan iya, untung juga gue dapat diskon itu, jadi harganya 300 ribuan. Dan ya, setelah gue sampai, saya jalan ya, langsung jalan ke lokasi tempat duduk gue ya. Dan pas gue di jalan itu juga kan gue lihat ada youtuber cilik ya, mungkin aja ya, kalau anda nonton video ini atau tidak ya, gue nggak tahu. Dan ya setelah gue nyampe di sana, gue langsung jalan ke terowongan kurang lebih 1,5 kilo. Nah terus pas gue baru nyampe, Moto3 udah mulai. Jadi gue nyampe sana nonton Moto3 bentar. Kuping gua empang ya, soalnya jarak ini gua nih, ini gua ini track, jadi mungkin 150 meteran ya, jadi gua budak pulang. Dan setelah itu selesai Moto3 itu jam 12, gua nyari makan bentar ya, karena lapar ya, walaupun udah sarapan tapi tetap lapar. Dan iya, setelah sampai di festival dengan kurang lebih distance-nya itu nggak salah 2,5 kilo nggak salah ya, bisa dibilang hampir maraton. Kalau maraton kan 5 kilo, ini hampir ya, ini dipotong setengahnya, tapi it's okay, ini dia buat makan. Dan 10 lap tugunya Moto2 langsung balik, dan ya Canet yang menang. Dan setelah itu bisa setelah itu ya nunggu setengah jam, sejaman ya, karena di depan gue itu kan ada mic gitu ya kan, dia itu mati, tidak hidup lah gitu. Jadi gue nggak tahu Indonesia Rayanya ya di tampilin atau kasih penontonnya mendengar lah gitu maksudnya ya. Dan intronya pun gue nggak tahu. Dan setelah itu MotoGP-nya lewat, jadi gue kaget. Dan ya gue ceritakan saja, kalau kalian misalkan belum nonton race-nya ya. Jadi saat start Peko dia start kurang baik, dan ya Martin leading di tikungan pertama, dan langsung ada chaos di tikungan ketiga itu ya. Langsung ada 4 riders yang crash ya. Itu adalah ada Miller, Alex Pagro, Rins, Alex Marquez, siapa lagi tuh, Miller, itu dah, gue lupa juga. Dan lalu Acosta naik kedua, dan Tebis mencoba mengejar dari posisi keempat.
setelah mengovertake Bagnaia, dan beberapa lap kemudian Bastianini jatuh karena terlalu bersemangat. Dan aku juga lupa ya dan ya habis itu sebelum itu Marquez motornya meledak. Dan ya itu sedih banget sih bagi fans Marquez, dan juga sedih banget sih startnya bagi fans Peko ya. Startnya doang lo jelek, dia begini pasti startnya udah dia terlalu bersemangat open throttle dah tuh. Nih lepas lagi, dan ya setelah Bastian ini jatuh tuh Peko langsung ngebut ya, mengejar posisi ketiga dan akhirnya dia podium. Dan Acosta podium untuk keempat kalinya di season kali ini, dan Martin menang. Dan tire pressure-nya Acosta masih under investigation sih, jadi mungkin ada sedikit apa ya, keenakan gitu maksudnya. Ada yang berita bagus gitu kalau misalkan dia penalti. Iya, Peko podium 2 dan jarak poinnya jadi mungkin jadi hanya belasan poin ya, puluhan poin lagi mungkin saja ya. Dan ya setelah itu gue pulang sampai rumah, mau berak, mandi, nonton YouTube, gue download race-nya ulang ya, karena gue kepo apa yang terjadi sebenarnya. Race-nya lumayan boring ya. Gue sebenarnya gue dapet sih layar sama kameramen. Nah masalahnya layarnya itu gelap gara-gara kena lagi, maksudnya kena matahari, jadi nggak ada terlalu kelihatan. Makanya itulah gue nggak dapat matahari nggak dapat ngeliat ya, walaupun gue ngeliat dikit tapi nggak sepenuhnya maksudnya. Dan kameramennya tidak menyoroti saya walaupun sebelum race-nya mulai ya, tahun lalu gue lihat ada tuh. Dan iya setelah itu gue nonton dan bingung mau buat videonya kayak gimana karena gue nggak terlalu banyak record, dan ya jadi begini. Jadi saya mungkin segitu kali ini. Kalau kalian suka, subscribe kalau kalian belum, dan kalau kalian suka dengan cerita saya, dislike saja. Saya tidak butuh orang yang tidak suka dengan video saya tidak butuh orang yang tidak suka video saya malah nge-like, yaitu jadi isi video kali ini. Sampai jumpa di Mandalika tahun depan. Bye.